Menggalau yang belum pasti jadi suami atau istri itu rugi dua kali, korban perasaan dan buang-buang waktu juga duit. Menghasilkan satu karya yang berharga dimulai dengan menghargai karya orang lain. Manusia akan mati, generasi akan berganti, cerita dan lisan apa yang akan kita warisi. Rindukan masa depan yang buatmu bersemangat dan masa lalu yang bisa menjadi pengingat, karena hidup hanya sesaat. Seringkali kita bermaksud baik namun malah disalahgunakan, terkadang perlu untuk paham yang tahu diri dan yang tidak. Merasa hina atas maksiat dosa itu biasa, namun jangan sampai sebabkan malu berdoa. Jangan selalu ingin menyalahkan orang lain, karena dengannya kita buta kesalahan diri sendiri. Bila seseorang banyak melatih dan mengulang, terpaksa ataupun sukarela, dia pasti akan menguasai keahlian tertentu. Inilah namanya pembentukan kebiasaan alias habits. Belajar mencintai itu perlu waktu, belajar melupakan juga perlu waktu. Yang menarik bagi mata, belum tentu menyenangkan jiwa. Beri dirimu waktu untuk ketahui bukan hanya apa yang engkau inginkan, tapi apa yang Allah kehendaki bagimu. Satu saat nanti, yakinlah engkau akan bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat dengan taatmu. Bagiku lebih baik tangis kesedihanmu, daripada kelak tangis penyesalanmu. Hati lo akan lebih ringan saat hadapkan wajah lo pada kiblat saat salat, tiada kebohongan dan nifak yang lo pikul. Pantaskah berbicara tentang sayang, berkata tentang cinta, sementara di saat yang sama amalnya selalu ajak maksiat? Yang bijak mencari kebenaran dari nasihat, yang bebal mencari kesalahan dari penasihat. Mungkin selama ini Allah menghijabmu dari mahligai pernikahan yang lo harapkan karena maksiat lo tetap jalan. Apa yang dikerjakan sepenuh hati, hasilnya akan juga dirasakan oleh hati. Sukakah bila engkau dapat fitnah karena foto? Lelaki membayangkanmu buka aurat padahal sudah dihijab. Yang pacaran pantaskah memanggil dengan sebutan ayah bunda, sementara lo masih menadahkan tangan untuk biaya? Kita dilahirkan tanpa ada membawa sesuatu, jangan sampai pula tidak meninggalkan sesuatu. Kesalahan yang diulang berkali-kali akan jadi kewajaran. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Uang tidak bisa membeli ketaatan dan kepatuhan anak. Atas waktu ibunya bukan kantor yang punya namun anak lebih berhak. Engkau takkan mati tanpanya, karena bukan karenanya engkau hidup. Pahami seutuhnya hidup matimu hanya Allah. Berhentilah bermaksiat, dengannya Allah akan turunkan cahaya kebaikan yang mengisi relung yang selama ini gelap gulita. Pantaskah rencanakan masa depan, rancang apa yang ada di hadapan sementara saat sekarang saja tak berani bilang nikah. Bila tidak engkau segerakan, setiap lisan padanya adalah dosa, setiap sentuhan adalah maksiat, setiap pandangan akan dihisap. Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Benci itu cinta yang meluap-luap tak ada penyalurannya, atau cinta yang tertunda balasannya. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Seolah-olah ibu rumah tangga pekerjaan tanpa perlu pengetahuan, padahal jadi ibu adalah pekerjaan sulit penuh tantangan. Tanda kemauan itu daya upaya, tanda tidak mau ialah berdalih. Menyukai para penyampai kebenaran itu boleh saja, menyukai kebenaran yang disampaikannya itu yang harus. Berhias hingga suami tak lepas pandangannya padamu itu indah, berhias bagi lelaki manapun yang melihatmu itu musibah. Istri yang baik itu menyenangkan bagi suami bila dilihat, bila ditinggal ia menjaga diri dalam hormat. Niat berbuat baik itu sudah setengah kebaikan, tinggal disempurnakan dengan perbuatan.
Melanggar aturan untuk menyampaikan kebenaran sama saja dengan taat pada peraturan yang salah. Merancang perjalanan itu baru bisa setelah tahu tujuan perjalanan, memantaskan diri juga baru berarti setelah tahu tujuan pernikahan.